Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam sahabat Histori Leluhur. Malam hari ini Histori Leluhur berada di daerah Winong, yaitu tetap di makam Pakuwon, tapi kita akan mengungkap sejarah yaitu Adipati Paranggaruda, sahabatku. Nah, siapakah Adipati Paranggaruda? Nanti kita dari Histori Leluhur akan bagi sejarah, bagi cerita, dan juga bagi kisah kepada semua sahabat Histori Leluhur dimanapun berada. Semoga kita pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan live yaitu di tempatnya Adipati Paranggaruda, sahabatku. Nah, ini lokasi kasih tahu ya, sahabatku. Nah, ini. Jadi kemarin kita adalah mengungkap di tempatnya Mbah Sunan Ngerang. Sekarang kita ke tempatnya Adipati yang part kedua ya. Yang part kedua. Ya, yaitu dari Net 1 Zona. Assalamualaikum Denari, sehat selalu Denari. Dan ini siapa lagi kalau nggak kenal ini, yaitu Bapak Dewan. Assalamualaikum Pak Dewan. Sehat selalu Pak Dewan. Sehat. Malam hari ini kita ziarah tempatnya Adipati Paranggaruda. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat selalu Pak. Ya. Mas Kan. Mas Kan. Mas Kan. Assalamualaikum Pak Juru Kunci. Kita ketemu lagi ya Pak, yang part kedua ya Pak ya. Pak Wargono asli sini Pak? Ya, dari sini. Ya, pengurus juga. Termasuk pengurus yang di makam sini ya Pak ya? Ya. Mari kita ziarah bersama agar supaya keberkahan selalu melimpah kepada kita dan juga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nur ya Nur ya Nur ya Nur Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Allahumma sholli ala Muhammad wa bihamdi subhanallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, terima kasih sahabat Histori Leluhur dimanapun berada. Malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan yaitu Bapak Juru Kunci ya, Juru Kunci yang ada di makam sini sahabatku. Semoga ini dengan adanya Juru Kunci ini nanti kita akan mendapatkan sejarah walaupun sedikit. Saya pokoknya terima kasih kepada Potret Gebong, Bang Dudu Belot dan juga Net 1 dan Ari yang sudah support dan juga Pak Dewan Suryanto dari Demokrat. Semoga sukses selalu beliau. Dan juga terima kasih kepada pengurus makom yang ada di Pakuwon sini sahabatku. Juga sahabat Histori Leluhur semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga malam hari ini adalah kita bisa mengungkap sejarah yang ada di sini. Siapakah Adipati Paranggaruda yang ada di sini dan bagaimana pada masanya kok sehingga
Parang Garuda ini menjadi pati itu seperti apa. Nanti kita akan bagi sejarah dan juga bagi cerita. Assalamualaikum Pak semuanya yang sudah hadir pada Paling asma sinten kula sugih Pak. Bapak Ahmad Subadi. Bapak Ahmad Subadi ini beliau adalah kuncen yang ada di makam Pekuan yang ada di sini, dan kebetulan kita live khusus yaitu Adipati Parang Garuda dan juga Ki Gede Jembangan, juga Ki Ageng Genis, itu sahabat tunah. Pak, ini betul makamnya siapa Pak? Bupati Parang Garuda. Ini Bupati Parang Garuda. Terus yang ini Pak? Ini Kudo Sumi saking Jembangan. Oh, Ki Gede Jembangan. Ki Gede Jembangan. Terus yang ini Pak? Ini Mbak Ageng Genis. Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya? Laki-laki. Oh, laki-laki Ki Ageng Genis. Oh ya. Sakit Marcelo. Oh, lari sakit final. Pak, nun sewu Pak. Ini kan ada 3 makam ya Pak ya. Kalau kita yaitu untuk Adipati Parang Garuda ya Pak ya. Iya. Adipati Parang Garuda itu beliau pada tahun berapa ya Pak? Bulan tahun 1290. Ya? 56. Sakit macet juga Pak. 1290-an. Oh, 1290. Oh, berarti beliau 1290. Ya. Terus duluan mana Pak antara Adipati Parang Garuda dengan Ki Ageng Genis dan juga Ki Gede Jembangan Pak? Ya, duluan Mbak Parang Garuda. Oh, duluan Pak Adipati Parang Garuda. Oh, gitu sahabatku ya. Jadi yang pertama kali adalah Adipati Parang Garuda sahabatku. Berarti Adipati Parang Garuda ini kan sebelum ada pesantrenan, sebelum Kota Pati ya Pak? Ya, sebelum ada Pati. Sebelum itu ya. Berarti sama juga Parang Garuda dengan Carang Soko sama? Carang Soko sama. Sama ya? Ya. Oh gitu. Pak, kalau beliau di sini itu sendiri apa ada gandengannya Pak? Kalau beliau itu sendirian. Sendirian? Iya. Oh, nggak ada Nggak ada. permaisurinya gitu, nggak ada. Putra-putrinya juga nggak ada. Tidak ada. Terus Pak, setiap bulan apa di Holi ini Pak, yang Adipati Parang Garuda? Kalau di Koli itu sama Mas, Semua sama? 15 suro. 15 suro itu? Iya. Dengan Mbah Sunan Ngerang sama Iya, ya? sama. Oh gitu sahabatku. Jadi semuanya itu jadi satu dengan Mbah Sunan Ngerang yang Iya. ada di sini. Itu pada tanggal 15 Muharram ataupun 15 Syawal sahabatku. Iya. Nah ini Pak, sedikit cerita tentang Mbah Adipati Parang Garuda ini gimana Pak? Adipati Parang Garuda itu yang mau besanan sama Mbak Carang Soko. Ya Raden Jasari sama Ruyong Wulan nih. Oh, berarti Adipati Parang Garuda ini itu mau besanan dengan Adipati Carang Soko. Ya. Waktu itu sama-sama Adipati gitu ya? Ya. Terus punya yang Adipati Carang Soko ini punya putri. Ya, Ruyong Wulan. Ruyung Wulan. Terus yang Carang Soko. Parang Garuda. Raden Jasari. Oh, Parang Garuda, Raden Josari. Carang Soko, Ruyung Wulan. Oh gitu. Berarti terus akhirnya gimana Pak? Akhirnya ya itu ada Ada Konflik. nanggep wayang itu. Nanggap wayang. Dalangnya Dalang Soponyono. Iya. Oh, anaknya Carang Soko nggak ada Enggak cinta. Dibawa lari gitu. ya dibawa lari sama Soponyono. Oh, berarti putrinya Mbah Carang Soko Ya. atau putrinya Mbah ini? Mbah Bupati Parang Garuda. Yang dicolong yang siapa? Yang dicolong ya Ruyong Sari sama Ruyung Sari putranya? putranya Carang Soko. Carang Soko. Oh, yang dicuri itu putra Adipati Carang Soko. Namanya itu Ruyung Wulan. Dicuri, dibawa lari sama Soponyono. Ki Dalang Soponyono. Ki Dalang Soponyono itu yang di bakaran itu ya Pak ya? Bakaran. Juwana itu? Ya. Oh gitu. Terus setelah dibawa lari sama Ki Dalang Soponyono terus gimana Pak? Itu yang menemukan ya Pangeran Soponyono. Yang menemukan? Ya yang menemukan Soponyono itu Soponyono. Oh, yang menemukan Dalang Soponyono itu Sukmono. Oh gitu. Terus setelah ketemu gimana Pak? Ya di penjara. Oh di penjara gitu. Oh terus, berarti terus makamnya putri dan putranya Adipati Parang Garuda sama Carang Soko itu di mana? Putra putrinya makamnya. Kurang tahu. Ada di sini apa? Enggak ada. Enggak ada ya. Oh gitu.
Baik, itu sahabatku sedikit sejarah. Pak Dewan, Sugeng Garu Pak Dewan. Iya. Assalamualaikum sahabat Istulur. Ini Pak Dewan, Pak Suryanto yang nggak asing lagi ya. Kemarin part pertama kita tempatnya Basuhan Ngerang sudah ada beliau dan beliau menuturkannya sudah sangat luar biasa. Silakan sampean bisa lihat di YouTube History Leluhur Official. Launchingnya luar biasa sahabat. Terima kasih Pak Suryanto sudah membantu History Leluhur untuk bisa live di sini ya Pak ya. Pak Suryanto, ini adalah part yang kedua. Kita membahas di tempatnya Hadipati Parang Garuda, Pak. Ya, sedikit Pak yang sampean tahu tentang Parang Garuda itu seperti apa, Pak? Hadipati Parang Garuda. Nah, ini menyangkut masalah Kabupaten Pati ya, Parang Garuda. Dulu pernah ada cerita mau besanan sama dari Adipati Carangsoko. Ya. Terus dari Adipati Parang Garuda mau besanan sama Adipati Carangsoko. Namanya anaknya Parang Garuda adalah Raden Jaseri. Raden Jaseri. Kemudian yang putri anaknya Adipati Carangsoko namanya Rayung Wulan. Rayung Wulan. Nah, sebetulnya ya para bapak-bapak ini antara Parang Garuda dan Carangsoko sebetulnya kepingin ya besanan untuk menyatukan dua kabupaten jadi satu gitu ya Pak ya. Belum. Belum itu. Karena dari orang tua kepingin menjodohkan. Ya. Tapi si anak sebetulnya tidak suka ya. Tidak suka karena Jaseri adalah satu laki-laki cacat, cacat fisik, kemudian ya rupanya yang tidak begitu tampan, kurang tampan, ya katakanlah ya pas-pasan, pas-pasan. Akhirnya dia mau dengan cara menolak halus si anak Rayung Wulan ini, minta ditanggapi waningit atau wayang harus dalam sak keluargane, yaitu namanya dengan sindennya Ambarsari dan Ambarwati. Oh, sindennya itu Ambarsari dan juga Ambarwati. Ya. Dengan minta lakon. Lakonnya adalah lakon yang sedih sesuai dengan cerita yang dirasakan oleh pengantin ini nanti. Dengan acara yang sedih itu akhirnya namanya dalang adalah Soponyono, orangnya tampan dan sekti Mondrokimo. Nah, akhirnya menemukanlah dalam keluarganya itu Pesindene. Kemudian setelah pementasan sudah dilakukan, kemudian adalah lampu itu langsung gelap. Oh, tiba-tiba gelap. Akhirnya si dalam Soponyono itu yang mengajak ini perempuan ini, Rayung Wulan, mengajak sama dalam Soponyono melarikan diri untuk menghindari tidak terjadi perkawinan. Tapi sama itu Jaseri. memang ada kesengajaan atau enggak Pak? Memang ada sengaja sih Rayung Wulan untuk tidak jadi menikah sama Raden Jaseri dari anak dari Adipati Parang Garuda. Oh gitu. Akhirnya dibawa lari. Akhirnya Adipati Parang Garuda adalah pasti hatinya kecewa ya. Akhirnya dikejar oleh para punggonya dari Parang Garuda, melarikan diri sampai di daerah Mojosemi. Mojosemi itu daerah mana kalau sekarang? Dari Pati Pak, daerah Pati juga. Ya. Oh ya. Terus akhirnya karena dikejar-kejar nggak ketangkep, akhirnya mangan nih ya. Sampai adalah ketimun, semangka, dihabisin untuk makan itu tadi. Soponyono sama adik-adiknya tadi, Ambarsari dan Ambarwati. Nah yang namanya kebun itu kan merasa, oh ini kok saya nanam kok habis buahnya. Akhirnya si Sukmonyono yang mempunyai sebagai penewu sebagai penewu di situ akhirnya ditangkap. Tidak tahu ini adalah pelarian pelarian yang dicari-cari dari Kabupaten Parang Garuda. Oh gitu. Akhirnya ditangkap. Dia mengaku dalam Soponyono sama Ambarsari dan Ambarwati ditangkap bahwa dia menjelaskan bahwa dia melarikan diri dari acara pernikahan antara Parang Garuda dan Carangsoko. Nah, akhirnya ketangkap dan dilindungi, mengakui kesalahannya dan menceritakan apa adanya tentang pelarian tersebut. Akhirnya dilindungi. Kemudian Parang Garuda menyerbu bersama
Sukmoyono. Akhirnya bisa dikalahkan. Oh. Bisa dikalahkan. Akhirnya Ambarsari yang menjadi milik penewunya. Oh, Ambarsari milik dikasihkan. Karena kalah. Ya, karena kalah. Saya tak kasihkan dua-duanya. Gitu. Yang satu sama Sukmoyono, yang satu sama Raden Kembang Joyo. Oh, gitu. Dari Mojosemi. Kemudian dengan kalahnya antara Parang Garuda itu, kemudian Kembang Joyo dikasih palungguan dari Handung Joyo. Handung Joyo itu siapa, Pak? Handung Joyo adalah Adipati Carangsoko. Oh, Adipati Carangsoko juga. Ya, kemudian penggabungan itu timbullah namanya Pati Pesantenan. Ya, dari penggabungan Parang Garuda, Carangsoko dan di Mojosemi tadi. Di Mojosemi tadi. Namanya lahan tersebut. Akhirnya penggabungan itu dengan kedudukan dia Lengser Pragon namanya Adipati Carangsoko dikasihkan kepada Kembang Joyo. Yaitu sekilas itu kemudian terjadilah babat alas di situ ya. Babat alas di Kemiri kemudian menjadi Pati Pesantenan. Kenapa ke Pati Pesantenan? Pas ada orang jualan dawet. Kok rasanya enak. Ini dawet itu kan bercampur ya dawet sama santan. Dengan adanya itu sok jari-jari zaman Kadipaten kita jengakno Pati Pesantenan. Oh, berarti ada riwayat. Pati itu dari dawetnya, Pesantenan dari kelapa santan itu tadi. Berarti Pati Pesantenan. Oh, gitu. Terus akhirnya sampai sekarang jadi Pati itu ya, Pak. Pati. Ya, Pak. Terus ada nggak hubungan kesinambungan Adipati Parang Garuda ataupun Adipati Carangsoko ini dengan Singopadu, Pak, yang ada di dari Jaksa? Kalau Singopadu kan anak buahnya dari Parang Garuda. Oh, anak buah dari Parang Garuda. Iya. Patihnya untuk mengejar ini si siapa ini Soponyono tadi gitu adalah patihnya dari Parang Garuda tersebut ya. Terus Pak, nama asli dari Adipati Parang Garuda itu siapa? Adipati Parang Garuda ya, saya sedikit lupa. Oh ya, Gordopati. Oh iya. Nah itu sahabat Isdulur, itu tadi Bapak Dewan, Bapak Suryanto sudah memberikan sejarah ya, sedikit sejarah ataupun cerita ataupun kisah tentang perjalanan Adipati Parang Garuda, Carangsoko juga terjadi sampai Pati Pesantenan. Jadi sedikit banyak lengkaplah cerita beliau sahabatku. Semoga ini manfaat buat kita, manfaat buat anak cucu kita. Pokoknya jangan pernah kita itu memberikan tidak sejarah kepada putra-putri kita. Karena ini sejarah itu penting buat kita, sejarah penting buat anak cucu kita. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sebuah sejarah. Itu yang pasti. Melalek ke para leluhur. Cocok, matur suwun. Kalau kita hanya penikmat. Iya, penikmat. Dalam perjuangan leluhur kita adalah dulu sangat. Ini harus kita teruskan gitu ya, Pak. Ya, Pak. Nah, itu sahabatku. Terima kasih. Pak, matur suwun daripun lho, Pak. Sampun manut napa nderekake histori leluhur wonten mriki. Semoga keberkahan selalu melimpah kepada kita semuanya, Pak ya. Amin. Ikutin terus ya. Histori leluhur. Oke, terima kasih. Pak, ada pesan nggak Pak buat sahabat-sahabat? Pesan saya untuk para kaula muda se-Kabupaten Pati khususnya dan di segala penjuru bangsa Indonesia bahwa sejarah tidak akan kita lupakan, bahwa sejarah adalah nguri-nguri kebudayaan para leluhur kita, bahwa anak-anak kita, cucu kita mengenal apa itu sejarah. Jadi jangan sampai lupa sejarah, karena kita sebagai anak muda yang zaman sekarang adalah sebagai penikmat, tidak tahu keluh kesahnya para leluhur zaman dulu. Jangan, maka untuk adik-adik semuanya dan semuanya yang ada di mana saja, yang di Indonesia, yang di luar negeri, jangan lupa sama sejarah. Okay. Terima kasih. Matur suwun sangat Pak, sangat manfaat sekali dan amazing banget ini sahabatku, tutur penyampaian dari beliau. Pokoknya kalau memang beliau menyampaikan, saya itu senangnya apa? Jelas, todos, manfaat, luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat sedulur, dan juga tadi yang sudah disampaikan oleh juru kunci, bahwasanya Mbah Adipati Parang Garuda, beliau adalah yang namanya Yudopati, beliau adalah seorang
adipati yang dari Parang Garuda, dan beliau pernah mau menjalin dengan yang namanya Bupati Carangsoko untuk mendauhkan putra-putrinya menjadi satu, yaitu untuk mengembangkan tatanan istilahnya daerah supaya antara Parang Garuda dan juga Carangsoko ini bisa menjadi satu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan pada waktu itu dan akhirnya ada sesuatu hal yang berhalangan sehingga beliau dibawa lari oleh yang namanya Dalang Soponyono, dan beliau akhirnya mendapatkan sesuatu hal, yaitu Mbah Soponyono bisa ketemu oleh punggawa-punggawa dari Parang Garuda sini, sahabatku. Nah, sahabatku, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap ikuti channel Istri Luhur. Jangan pernah kita menutupi sebuah sejarah, karena sejarah penting buat kita, sejarah penting buat anak cucu kita. Jangan pernah kita melupakan sebuah sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sebuah sejarah. Ingat pesan Mbah Semar, ing sebener-bener manusia kasunyatan Gusti-Gusti omong sawiji, ora ono manusia kang bener ataupun hebat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salam satu kembang penjelajah makam. Saya Gus Pri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.